Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Captek 19. Dan di video kali ini saya punya segmen baru, yaitu adalah hantu. Apa itu hantu? Ini adalah kepanjangan dari handphone tua. Dan segmen ini akan bahas para handphone tua yang masih rekomen dan masih layak untuk dipakai di tahun ini. Tentunya dengan catatan kondisi mesin yang prima ya. Oke, dan di segmen hantu kali ini saya akan bahas adalah Huawei P30 atau Huawei P30 tanpa embel-embel Pro ataupun yang lain. HP ini dirilis di bulan Maret 2019 dengan harga sekitar 10 jutaan rupiah dan sekarang harganya bekas sudah sampai di kisaran 5 jutaan. Dan bagaimana untuk performa si Huawei P30 ini di tahun 2021 ini? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Huawei P30 ini membawa jeroan identik dengan si kakaknya, yaitu adalah Kirin 980 7nm GPU Mali G7 MP10 dengan variasi RAM 8/128GB. Saya tes dengan Antutu Backsmart versi 9 selama 3 kali, mendapatkan skor yang stabil sekitar 450 ribuan dengan mode normal dan 480 ribuan di mode performance, sekitar selisih naik 30 ribuan. Yap, HP ini mempunyai dua mode, yaitu mode normal dan mode performance. Mode ini bisa kita atur secara manual. Saat kita butuh performa yang normal, maka HP ini bisa lebih menghemat daya, dan mode performance, HP ini bisa melakukan aktivitas yang lebih dengan konsekuensi daya yang lebih boros. Kemudian saya pakai untuk game PUBG Mobile di mode normal. HP ini bisa di settingan rata kanan Smooth Extreme, HDR Extreme juga hayo, UHD Extreme juga mampu, dengan catatan kita harus download dulu di lobby untuk beberapa filenya. Untuk gameplaynya juga enak, smooth dan nyaman. Tapi saya sarankan untuk pakai Smooth Extreme saja biar rasa panas HP ini tidak terlalu panas saat bermain game. Kemudian untuk Genshin Impact, HP ini dapat settingan default di medium 30 fps dan saya mentokin sampai di highest 60 fps, masih bisa dimainin dan mendapatkan sekitar fps yang 25 fps-an. Tentunya dengan beberapa frame drop saat fighting. Dengan kondisi panas pada device yang lumayan panas di sekitar kamera, mending pakai case kalau main game sekelas Genshin Impact ini. Baterai di HP ini cuma berkapasitas 3650 mAh, kapasitas yang tergolong kecil di tahun ini. Ups, tapi jangan salah, HP ini saya pakai untuk kebutuhan harian seperti chatting, streaming, editing, dan kerja, bisa tembus screen on time sekitar 5 jaman lebih. Hal ini tergolong awet. EMUI dan kirinya memang tergolong awet, apalagi ada dua mode di HP ini yang bisa menambah nilai plus untuk HP ini. Di kondisi harian saya, HP ini bisa saya cas 2 kali sehari, pertama pagi hari dan harus cas lagi di malam hari dengan kebutuhan yang lumayan intens. Untuk chargernya juga support Huawei Supercharge 22,5 watt. Ngecas HP ini mulai dari kritis sampai dengan penuh cuma butuh waktu 1 jam 20 menitan. Penyimpanan HP ini cuma ada satu varian, yaitu 8/128GB dan punya slot SIM hybrid dan bisa diekspansi dengan kartu Huawei Nano Memory yang up to 256GB. Yap, bukan micro SD tapi adalah nano memory yang harganya sampai saat ini saya cek di marketplace Indonesia sekitar 600 ribuan untuk yang 128GB dan 1,3 juta untuk yang 256GB. Lumayan mahal dibandingkan dengan SD card biasa, dan kecepatan baca HP ini cuma ada di UFS 2.1. HP ini punya 5 varian warna, yaitu Aurora, Amber Sunrise, kemudian Breathing Crystal, Black, dan Pearl Black. Dan device yang saya pegang adalah Breathing Crystal. Depan dan belakang sudah pakai kaca Corning Gorilla Glass dengan frame yang sudah aluminium. Modul kamera belakang pakai desain vertikal triple kamera dan LED flash. Dan di atasnya ada lubang mic dan garis antena. Di kanan ada volume rocker dan tombol power yang diberi aksen merah. Di kiri ada slot SIM hybrid dengan nano memory, dan di bawah ada garis antena, jack 3,5 mm, USB Type-C, dan speakernya yang masih mono. Kemudian di depan ada sebiji kamera yang di atasnya ada earpiece. Secara desain sih nggak ada komplain, masih layak untuk dipakai di tahun ini.
HP ini memiliki layar seluas 6,1 inch dengan 85,8 screen to body ratio. Layarnya sudah pakai bahan OLED Full HD Plus support HDR10. Dengan spek layar di atas tentunya menghasilkan gambar yang super jenis dan detail. Gak ada komplain untuk layar di handphone ini. Sampai saat ini HP ini memakai EMUI 11 berbasis Android 10. Dan pertanyaan adalah, Bang, HP ini support GMS nggak? Yap. HP ini masih support GMS dengan lancar tanpa ada kendala. Software EMUI dengan chipset Kirin menghasilkan tenaga yang powerful, walaupun nggak se-powerful chipset Snapdragon, tapi HP ini masih bisa menghasilkan efisiensi yang bagus saat dipakai sehari-hari. Kemudian kita ke kameranya. Yap, kamera adalah jualan utama untuk HP ini. 40 megapiksel f1.8 untuk kamera utama, 16 megapiksel f22 untuk ultrawide, kemudian 8 megapiksel f24 untuk tele, 3 kali optical zoom dengan racikan gambar dari Leica, brand terkenal yang sudah memproduksi kamera berbagai jenis. Leica memang nggak ikut campur urusan sensornya, tapi Leica bertugas untuk peracikan warna untuk Huawei P30 Pro dan P30 ini. Dan ini dia untuk hasil kamera dan video P30. Rekaman 4K 30 fps untuk P30. Untuk kamera depan HP ini memakai resolusi 32 megapiksel f2. Untuk kualitas kamera di HP ini seperti bumi dan langit untuk kamera depan dan belakangnya. Mungkin karena kamera depannya Leica tidak ikut campur dalam pembuatannya. Dan inilah beberapa hasil foto dan video untuk kamera depan Huawei P30. Kamera depan. Oke. Meski fiturnya nggak sekaya kakaknya Huawei P30 Pro, tapi untuk beberapa fitur penting di tahun ini masih dimiliki HP ini, misalnya NFC dan pemindai sidik jari di layar yang lumayan cepat. Dan kesimpulan untuk Huawei P30 adalah HP ini masih layak untuk dimiliki di tahun ini dengan performa, daya tahan baterai yang masih oke, dan dengan desain yang nyaman sekali untuk genggaman. Layar 6,1 inch dengan bahan yang premium menghasilkan kenyamanan saat dipakai, bahkan saat pakai case. Rasa nyaman ini masih bisa dirasakan. Dan tentunya dengan hasil foto dari kameranya ini masih terasa di atas HP-HP sekelasnya. Demikian review saya tentang Huawei P30 saya Dodi pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.